Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallahu rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khatimun nabiyyin amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbi, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yakni kita bisa bertemu, kita bisa beribadah di bulan yang penuh barokah ini, yakni bulan Ramadan. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada penutup para anbiya, manusia yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menerangkan tentang salah satu cara agar kita bisa menjemput pertolongan dari Allah, yakni dengan melakukan sholat. Tapi pertanyaannya adalah, sholat seperti apakah yang mampu menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hidup kita ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami cobaan yang sangat berat. Banyak orang yang bilang bahwa saya sudah sholat tapi kok hidup saya gini-gini aja. Saya sudah sholat tapi kok doa saya belum diijabah. Saya udah sholat tapi kok masalah saya belum selesai. Saya udah sholat tapi kok musibah saya terus datang beruntun tidak pernah berhenti. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita belajar bahwa sholat seperti apakah yang mampu mendatangkan, menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hidup kita. Mari kita renungkan sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dahulu di zaman Nabi, pada masa kenabian, ada seorang laki-laki di kota Madinah. Ia melakukan perjalanan dari Syam ke kota Madinah. Ia ingin melakukan berdagang. Lalu di tengah perjalanan, ia bertemu oleh sekelompok perampok, lalu ia dirampok. Ia diberhentikan oleh seorang laki-laki, lalu diambil hartanya, lalu setelah itu ia akan menghunuskan pedangnya kepada pedagang tersebut. Lalu pedagang itu pun berkata, "Wahai fulan, jika kamu menginginkan hartaku, maka ambillah, tapi izinkan aku meneruskan perjalananku." Lalu perampok itu mengatakan, "Adapun harta ini sudah menjadi milikku, dan sekarang aku menginginkanmu. Aku ingin membunuhmu." Karena tidak punya pilihan lain, pedagang tersebut pun mengatakan, "Wahai fulan, jika engkau menginginkanku, ingin membunuhku dan menyakitiku, maka lakukanlah. Tapi berilah aku kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaatku." Lalu perampok itu pun berkata, "Baiklah, maka sholatlah, aku akan memberikanmu sedikit waktu." Lalu pedagang tersebut pun melaksanakan sholat 2 rakaatnya. Di dalam sholatnya ia membaca Al-Fatihah. Ia membaca salah satu ayat di dalam surat An-Naml ayat 62. Bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudtarra iza da'ah. Amman yujibul mudtarra iza da'ah wa yaksifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard wa ilahukum ma'allah wa ilahum ma'allahu qalilam ma tazakkarun. Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang yang sedang dalam kesulitan? Ia akan menghilangkan kesusahan dan menjadikanmu khalifah di muka bumi. Apakah ada di samping Allah Tuhan yang patut disembah dan patut dimintai pertolongan? Sedikit dari rahmat Allah yang kalian ingat. Shadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi ayat yang dibaca oleh pedagang tersebut ketika ia melaksanakan sholat 2 rakaatnya. Ia membaca ayat tersebut dengan penuh penghayatan. Ia mengtadaburi ayat tersebut sehingga muncullah di dalam hatinya rasa yakin bahwa satu-satunya tempat ia berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yujibul mudtor. Pedagang tersebut sedang kondisi mudtor, yakni terancam. Ia sedang tidak berdaya, ia butuh pertolongan. Siapa yang yujibul mudtor, yang memperkenankan doa orang yang sedang tidak berdaya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaksifu su'a, dan menghilangkan kesusahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah pedagang tersebut melaksanakan sholat 2 rakaatnya, ia mengangkat kedua tangannya, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji nama-nama Allah yang baik. Wahai Tuhanku, ya Allah, Engkau yang memiliki cahaya yang memenuhi sudut-sudut arsy-Mu. Engkau yang memiliki kekuasaan atas seluruh makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah yang Maha Penolong, maka tolonglah aku. Lalu setelah ia berdoa, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dengan berjubah hijau mengendarai sebuah kuda berwarna abu. Lalu perampok tersebut pun mendekati laki-laki tersebut dan ingin menyerangnya. Namun laki-laki tersebut pun menendang dengan kudanya, lalu terhempaslah perampok tersebut dan terjatuh, kemudian dibunuhnya. Kemudian pedagang tersebut pun bertanya, "Wahai Tuan, siapakah engkau?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Ya hamba Allah, ketahuilah olehmu, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah dari langit ke-7 untuk menolongmu langsung. Dan ketahuilah olehmu, sesungguhnya barang siapa yang membaca doamu tadi, maka Allah akan menurunkan pertolongannya langsung kepadanya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa dengan sholat Allah bisa mendatangkan pertolongannya langsung kepada kita. Namun pertanyaannya adalah, rahasia sholat seperti apakah yang pedagang tadi lakukan sehingga Allah mengutus khusus langsung malaikat untuk menolongnya? Menurut para sebagian ulama bahwa pedagang tersebut melakukan ibadah sholatnya dengan ihsan. Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa in ta'budallahu fa innahu yaroh, fa in lam takun yaroh, fa innahu yarok." Dan ketika kamu melakukan ibadah seakan-akan seolah-olah kamu melihat Allah langsung, dan jikalau kamu tidak bisa melihat Allah langsung, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu langsung. Jadi ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan ihsan, membayangkan seolah-olah kita bisa melihat Allah langsung, atau jika kita tidak bisa karena melihat Allah itu sulit, kita bisa membayangkan bahwa seolah-olah Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, karena itu pasti. Karena setiap menit, setiap detik Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah menunggu kita meminta kepadanya apa yang kita butuhkan. Jadi apabila kita bisa melaksanakan sholat dengan ihsan, yakni seolah-olah kita bisa melihat Allah, atau kita yakin bahwa Allah melihat kita, maka sholat inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, yakni sholat inilah yang bisa mendatangkan langsung pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menerapkannya di dalam sholat-sholat kita yang 5 waktu dan sholat-sholat sunnah kita, maka insya Allah sholat inilah yang menjadi jalan kebaikan atau jalan keajaiban di dalam kehidupan kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Barakallahu lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.